Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan nomor NIM 242101010036. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang bertema sifat dan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini saya telah menemukan 5 rumusan masalah di dalam makalah saya. Yang pertama, apa definisi dan latar belakang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Yang kedua, apa sifat-sifat fundamental Pancasila yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila? Dan yang terakhir yaitu bagaimana Pancasila berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan ini adalah tujuan dari 5 rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan sejarah Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat Pancasila yang relevan dengan kehidupan sosial. Yang ketiga, menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks masyarakat modern. Yang keempat, menganalisis tantangan dalam penerapan Pancasila di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menilai peran Pancasila dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan latar belakang Pancasila. Pancasila itu merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 Juni tahun 1945, Pancasila itu dibentuk untuk mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang ada di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga pedoman moral bagi masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain dan dalam hubungan dengan negara. Pancasila dirumuskan pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945. Proses pembentukannya berlangsung dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan BPUPKI. Soekarno dan para pendiri negara lainnya berperan dalam merumuskan Pancasila, terinspirasi oleh nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Indonesia serta pengalaman sejarah perjuangan bangsa. Aspek filosofis Pancasila muncul dari keinginan untuk menciptakan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan respons terhadap kondisi sosial politik saat itu, yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sebagai dasar untuk membantu masyarakat yang adil dan makmur. Latar belakang Pancasila adalah konteks historis dan filosofis yang mendasari pembentukannya sebagai dasar negara Indonesia. Terdapat beberapa aspek penting yang menjelaskan bagaimana Pancasila itu ditetapkan sebagai fondasi negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada sejarah penjajahan. Di dalam sejarah penjajahan itu sendiri terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu pengalaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Pengalaman penjajahan itu sendiri adalah di mana Indonesia itu menghadapi lebih dari 350 tahun di bawah kekuasaan Belanda dan Jepang, yang mengakibatkan penderitaan besar dan memicu semangat untuk merdeka. Sejarah penjajahan yang kedua yaitu perjuangan kemerdekaan. Beragam organisasi seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam muncul untuk memperjuangkan hak rakyat dan melawan penjajahan. Beberapa aspek penting yang kedua yaitu pergerakan nasional. Di dalam pergerakan nasional itu sendiri terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu kesadaran nasional, yaitu munculnya kesadaran di kalangan masyarakat dan para intelektual berperan dalam merumuskan dasar negara yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pergerakan nasional yang kedua yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda itu menjadi momen penting dalam penguatan identitas dan persatuan bangsa Indonesia.
Yang ketiga ada keberagaman budaya dan agama. Keberagaman budaya dan agama yang pertama yaitu pluralitas sosial. Dengan lebih dari 300 suku, berbagai bahasa, budaya, dan agama, Pancasila dirancang untuk menghormati keragaman ini. Keberagaman budaya dan agama yang kedua yaitu nilai toleransi. Pancasila mengedepankan pentingnya toleransi dan menghormati antara agama dan budaya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu saling menghormati terhadap agama lain. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Yang keempat ada pemikiran para tokoh. Pemikiran para tokoh yang pertama yaitu tokoh-tokoh nasional. Pemikiran Soekarno dan Muhammad Hatta sangat berpengaruh dalam penyusunan Pancasila. Dengan Soekarno menekankan gotong royong dan persatuan. Pemikiran tokoh yang kedua yaitu filosofi dan ideologi. Pancasila memadukan ide-ide demokrasi, nasionalisme, dan humanisme yang relevan dengan konteks lokal. Yang kelima ada tujuan bersama. Tujuan bersama itu meliputi dua hal. Yang pertama yaitu keadilan sosial, di mana Pancasila itu bertujuan menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu ada persatuan dan kesatuan. Diharapkan Pancasila mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam yaitu ada perumusan dan pengesahan, yang di dalamnya ada BPUPKI dan PPKI. Pancasila itu dirumuskan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Perumusan dan pengesahan yang kedua ada makna Pancasila. Dalam setiap sila, Pancasila mengandung makna yang penting sebagai pedoman kehidupan berbangsa. Yang ketujuh ada implikasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Implikasi Pancasila yang pertama adalah dasar hukum dan etika. Pancasila itu menjadi landasan bagi konstitusi dan peraturan perundang-undang di Indonesia. Implikasi Pancasila yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pancasila diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran dan cinta tanah air. Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila dapat diartikan sebagai nilai-nilai inti yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat Pancasila. Pancasila itu memiliki beberapa sifat yang menjadikannya sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu sifat universal, di mana nilai-nilainya dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat, sehingga membantu menyatukan perbedaan. Sifat yang kedua yaitu nasional, yang mencerminkan budaya dan identitas bangsa Indonesia, menegaskan jati diri rakyatnya. Sifat yang ketiga yaitu dinamis, yang memungkinkan Pancasila beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Sifat yang keempat yaitu konsensus, yaitu mencerminkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari aspirasi rakyat. Dan sifat yang terakhir yaitu integratif, yang menggabungkan berbagai nilai dan norma dalam masyarakat, menciptakan harmoni dan keseimbangan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang mencerminkan sifat-sifat utama. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas sekali arti ketuhanan ini, yaitu mencerminkan pengakuan adanya Tuhan adalah sumber segala nilai. Hal ini mendorong individu untuk menjalani kehidupan yang berlandaskan spiritualitas dan moralitas. Dalam masyarakat yang beragama, sila ini menekankan pentingnya toleransi antar agama
sehingga setiap pemeluk agama dapat menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi atau sebuah perlakuan yang tidak adil terhadap karakteristik tertentu. Terus yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menggarisbawahi perlunya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Dalam konteks ini, masyarakat diajak untuk berperilaku adil dan beradab, menghindari tindakan yang merugikan orang lain, dan menghormati keberagaman. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu menekankan pentingnya kesatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Jadi sila ini mendorong setiap individu untuk mengedepankan rasa cinta tanah air dan identitas nasional. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, masyarakat diharapkan dapat menjaga stabilitas dan solidaritas dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Musyawarah dan mufakat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap suara dapat didengar dan dipertimbangkan. Ini mendorong pemimpin untuk menjalankan amanahnya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berfokus pada pemerataan, kesejahteraan, dan akses terhadap sumber daya. Keadilan sosial mencakup upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan pendidikan yang merata, dan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu sebagai fondasi negara Indonesia tidak hanya sekedar ideologi, tetapi juga pedoman yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada penerapan dalam kehidupan sosial. Jadi di dalam penerapan dalam kehidupan sosial itu mencakup dua hal. Yang pertama yaitu toleransi dan yang kedua yaitu gotong royong. Toleransi yaitu di mana masyarakat diharuskan untuk saling menghormati perbedaan antara suku, agama, dan budaya. Penerapannya bisa dilakukan melalui interaksi sehari-hari dan dialog antar agama. Terus yang gotong royong yaitu semangat untuk menjadi pilar penting dalam kehidupan sosial. Penerapannya meliputi kegiatan komunal yang mengorganisir kerja bakti, membantu tetangga, atau menyelenggarakan acara yang melibatkan masyarakat. Yang kedua yaitu ada penerapan dalam bidang pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan itu mencakup dua hal yang berkaitan, yaitu ada kurikulum berbasis pendidikan Pancasila dan pendidikan karakter. Terus yang ketiga yaitu ada penerapan dalam pemerintahan. Ada kebijakan publik dan ada transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat ada penerapan dalam ekonomi yang meliputi keadilan sosial. Jadi Pancasila itu menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi yang bisa diterapkan dengan adanya program pemberdayaan ekonomi dan juga pengaturan dasar yang adil. Terus yang kelima yaitu penerapan dalam lingkungan hidup. Jadi di dalam penerapan ini yaitu ada pelestarian lingkungan dan juga ada tanggung jawab sosial perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Pendidikan yang kurang efektif dan kurikulum yang tidak menekankan pentingnya Pancasila seringkali membuat generasi muda tidak mampu
menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Hal ini mengakibatkan penurunan semangat nasionalisme dan kesadaran kolektif dalam membangun bangsa. Berikut adalah contoh dan penjelasan mengenai tantangan dalam implementasi Pancasila. Yang pertama ada minimnya pemahaman terhadap Pancasila. Contohnya sebagian besar siswa dan mahasiswa tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sejarah dan makna setiap sila dalam Pancasila. Akibatnya generasi muda mungkin tidak menyadari pentingnya nilai-nilai Pancasila itu dan tidak merasa terdorong untuk mengintegrasikannya ke dalam perilaku sehari-hari. Terus yang kedua ada konflik sosial, contohnya ketegangan antar kelompok etnis dan agama seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Situasi ini menunjukkan perlunya dialog yang lebih terbuka dan upaya nyata untuk membangun saling pengertian agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan baik dalam konteks sosial. Yang ketiga ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik yang mencuri dana masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat kemajuan implementasi Pancasila dalam bidang politik. Yang keempat yaitu ada kesenjangan ekonomi. Contohnya yaitu perbedaan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja antar penduduk di perkotaan dan pedesaan. Yang kelima, erosi budaya akibat globalisasi. Contohnya munculnya tren budaya asing yang menggeser minat terhadap budaya lokal seperti kesenian dan tradisi daerah. Yang keenam yaitu ada kepemimpinan yang tidak berintegritas. Kepemimpinan yang tidak berintegritas itu dapat merusak penerapan Pancasila. Pemimpin yang tidak transparan cenderung tidak mematuhi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Pembahasan yang terakhir yaitu peran Pancasila dalam memperkuat persatuan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berfungsi bukan hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang menyatukan seluruh elemen masyarakat. Berikut adalah analisis mendalam mengenai setiap sila dan kontribusinya terhadap persatuan. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Perannya adalah yang pertama sebagai toleransi beragama. Toleransi beragama dengan menekankan bahwa semua agama itu bertujuan untuk mencapai kebaikan. Yang kedua ada kegiatan interfaith. Dialog antar agama dan forum kerukunan sering diselenggarakan untuk membangun pemahaman dan kerjasama yang menjadi contoh nyata penerapan sila ini. Analisis yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Perannya yaitu sebagai mengurangi diskriminasi dan kesetaraan hak. Analisis yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Perannya adalah sebagai identitas nasional dan menghadapi tantangan bersama. Analisis yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya adalah sebagai partisipasi publik dan musyawarah untuk keadilan. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perannya adalah sebagai pengentasaan kemiskinan dan program kesejahteraan. Jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman dan penerapan sifat serta nilai-nilai Pancasila, diharapkan tercipta kehidupan berbangsa yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pancasila harus senantiasa diperjuangkan dan diinternalisasi agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila presentasi dari saya jauh dari kata sempurna. Karena yang sempurna adalah saat kita menua bersama. Tapi bercanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.